Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fitri Sani, aku dari kelompok 8. Aku dan teman aku yaitu Debbie Rita Siregar, Rim Gomos, Fitria, dan Monica Emelin Simanjuntak akan mempresentasikan pembahasan tentang perdagangan internasional dan pendapatan nasional keseimbangan. Mohon diamati dengan cerdas ya guys. Video berikut kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, nilai tukar mata uang, dan neraca pembayaran internasional. Ketika orang-orang yang berada dari negara yang berbeda melakukan jual beli, maka disitulah terjadi pertukaran mata uang. Nilai tukar mata uang itu adalah di mana pertukaran antara mata uang suatu negara dengan negara lain, atau dengan kata lain merupakan perbandingan di mana dua mata uang saling bertukaran. Pertukaran mata uang internasional harus diatur dengan sebuah cara yang memungkinkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi menggunakan mata uang milik mereka sendiri. Pada abad sebelumnya, hampir semua mata uang dinilai dengan emas yang memiliki nilai tetap berdasarkan berat emas dalam satuan ons. Nilai dari ukuran berat emas itulah yang akan menentukan nilai uang dalam perdagangan internasional, atau dapat disebut sebagai nilai tukar mata uang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua dari teman saya, yaitu dengan judul beberapa pandangan tentang perdagangan internasional. Jadi saya mengambil pandangan Islam terhadap perdagangan internasional. Ada 3. Yang pertama itu asas perdagangan pada pedagang yang bukan komoditi. Jadi maksudnya itu di sini dalam permasalahan perdagangan, baik pedagang domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum pedagangnya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang atau jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang atau jual beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli. Jadi yang kedua itu ada perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri Islam. Menurut pandangan Islam, status pedagang internasional mengikuti kebijakan politik luar negeri Islam. Jadi, adapun perdagangan warga negara asing diperlakukan sesuai dengan yang telah dikenakan terhadap pedagang warga negara Islam ketika memasuki negara asing tersebut. Misalnya, jika pedagang warga negara Islam memasukkan barang dengan tarif bea masuk sebesar 10%, maka bagi pedagang asing yang masuk ke negara Islam juga dikenakan 10%. Tarif bea masuk 10% diperlakukan sebagai balasan terhadap apa yang telah diperlakukan terhadap pedagang warga negara Islam di negara asing tersebut. Dalam sistem ini, satuan mata uang terikat dengan emas dalam kadar tertentu yang diukur menurut berat timbangannya. Ekspor dan impor yang dilakukan dengan menggunakan mata uang emas, hukumnya adalah mubah. Siapapun boleh memiliki mata uang emas batangan, biji emas, perhiasan emas, dan bebas pula untuk mengekspor dan mengimpornya. Namun saat ini sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi karena seluruh dunia saat ini menggunakan mata uang kertas yang berbeda-beda untuk setiap negara yang mengeluarkannya. Dengan adanya perbedaan mata uang tersebut, menurut teori ada 3 kemungkinan sistem kurs yang dapat diberlakukannya. Yang pertama itu sistem kurs tetap, yang kedua sistem kurs mengambang terkendali, yang ketiga sistem kurs mengambang bebas. Jadi yang ketiga itu ada politik dagang internasional. Jika pembahasan perdagangan internasional sampai di sini, kita itu kayak mikir sistem Islam itu terlihat sama dengan politik ekonomi pasar bebas. Ini tentu merupakan kesimpulan yang salah karena
Jika pembahasan perdagangan internasional dilihat dalam perspektif negara, maka politik perdagangan internasional dalam Islam akan berbeda, karena harus tetap tunduk pada kepentingan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara Islam dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengembang risalah dalam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan syariat Islam mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk menumpas segala bentuk halangan fisik yang dapat mengganggu kelancaran penyebaran dakwah tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara harus dalam rangka menyukseskan kepentingan dakwah tersebut dan tidak boleh hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Agar tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan berbagai kebijakan khusus untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memperkuat kemampuan negara. Saya Ringo Stanga, saya akan menjelaskan tentang penentuan pendapatan nasional keseimbangan dalam penerimaan terbuka. Perekonomian terbuka yaitu perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor impor barang dan jasa hingga modal. Penentuan perekonomian terbuka yaitu dihitung dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah N max, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi sektor usaha dan rumah tangga, G adalah pengeluaran pemerintah, dan NX adalah ekspor dikurang impor. Jika output lebih besar dari pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengekspor. Yang keempat, multiplier perekonomian terbuka. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu multiplier. Multiplier itu adalah faktor pelipat ganda atau angka pengganda sebagai akibat perubahan yang mengalami pertambahan atau pengurangan pada salah satu faktor penyusun variabel GDP atau pendapatan nasional. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Dalam perekonomian terbuka ada beberapa macam multiplier. Yang pertama, multiplier konsumsi yang rumusnya KC sama dengan 1/1 kurang MPC ditambah M. Yang kedua, multiplier investasi yang rumusnya KI sama dengan 1/1 kurang MPC ditambah M. Yang ketiga, multiplier pengeluaran pemerintah yang rumusnya KG sama dengan 1/1 kurang MPC ditambah M. Yang keempat, multiplier pajak yang rumusnya KTX sama dengan min MPC per 1 kurang MPC ditambah M. Yang kelima, multiplier transfer payment yang rumusnya KTR sama dengan MPC per 1 kurang MPC ditambah M. Jadi multiplier konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan juga transfer payment itu dipengaruhi oleh M atau barang impor. Multiplier perekonomian terbuka lebih kecil daripada multiplier perekonomian tiga sektor. Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan impor profesional dengan pendapatan nasional dan ekspor yang bersifat pengeluaran otonom. Kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yaitu suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mempertahankan produksi barangnya dan untuk meningkatkan tingkat perekonomian negaranya. Yang pertama yaitu kuota. Kuota terdiri dari dua bagian, yaitu kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor yaitu pembatasan jumlah fisik barang yang masuk terhadap negeri, yaitu satu absolut, yaitu kuota yang besar kecilnya ditentukan oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua yaitu bilateral, yaitu kuota yang besar kecilnya ditentukan oleh perjanjian dua negara atau lebih. Yang ketiga yaitu tarif kuota, yaitu
barang yang diizinkan masuk hanya dengan jumlah tertentu, dan untuk tambahan impor dikenakan tarif yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu mixing quota, yaitu membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir untuk mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Yang kedua yaitu kuota ekspor. Kuota ekspor adalah membatasi barang yang keluar dari luar negeri dari dalam negeri untuk mempertahankan produksi di dalam negeri, yaitu kegunaannya satu, untuk mencegah barang-barang penting jatuh kepada tangan musuh. Yang kedua, untuk menjaga tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi dan kestabilan harga. Yang kedua yaitu subsidi. Subsidi adalah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor dengan harga dari produk perusahaan berikut dapat bersaing dengan barang luar negeri. Yang ketiga yaitu bantuan mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, bahkan penyagaan pajak untuk sebuah perusahaan tertentu. Yang ketiga yaitu dumping. Dumping adalah harga barang dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di luar negeri. Salah satu contoh yang menerapkan kebijakan ini adalah Jepang. Yang keempat yaitu diskriminasi harga, yaitu tindakan penjualan dalam menjual barang yang sama di bawah pengawasan produksi yang sama dengan harga berbeda.